Hari ini adalah suatu saat yang bersejarah dalam perhubungan Indonesia dengan Netherlands. Hari ini kita akan membubuhkan tanda tangan kita di atas suatu piagam penyerahan kedaulatan. Memperjuangkan Indonesia tak pernah berhenti di tanah air. Ya, sejak menghirup nafas kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia tak pernah lepas dari berbagai upaya diplomasi. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. 4 tahun lamanya kita berjuang dan berbunuh-bunuhan, mengorbankan jiwa dan harta dengan percuma. Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerjasama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia, ketatanan dunia pun berada di tangan perwakilan Indonesia, di antaranya para diplomat. Mereka, para pengemban misi diplomatik, tugas yang tak lekang oleh zaman. Kalau berbicara definisi akan sukar untuk kita mencoba seolah mendefinisikan suatu profesi yang sifatnya sangat kompleks, apalagi di situasi dunia saat ini yang sangat penuh dengan perubahan. Tapi tentu kalau kita berbicara tentang masalah traits ya, sifat atau sikap yang dibutuhkan oleh seorang diplomat, kami kira terutama diplomat Indonesia, antara lain tentu kita harus bisa betul-betul mewakili apa yang menjadi keprihatinan, kepedulian dari bangsa, dari negara kita, dan bisa memproyeksikannya ke pentas dunia, di dunia. Jadi betul-betul bisa menjadi duta bangsa, bisa menyampaikan pandangan-pandangan Indonesia, dan juga tidak kalah penting sikap yang tanpa pamrih, penuh dengan perjuangan dan bekerja keras. Tak hanya harus piawai bernegosiasi, seorang diplomat juga dituntut untuk senantiasa siap menghadapi berbagai tantangan di dalam dan luar negeri. Kesiapan yang mutlak dimiliki sejak karir diplomatik dirintis. Tidak terbayangkan bahwa kemudian saya harus masuk zona perang, mengungsikan warga kita dari Kuwait, sementara saya ditugaskan di Baghdad. Dan kondisi Kuwait pada waktu itu ya sudah seperti zona perang. Dan kita harus mengungsikan ratusan warga kita dari sana. Penempatan pertama, bayangkan itu penempatan pertama. Tidak terbayangkan seorang diplomat juga ditempatkan di daerah-daerah yang terdapat berbagai macam jenis penyakit menular yang bukan hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, tapi juga akan berdampak pada keluarganya. So the life of a diplomat is full of challenge, it's interesting. Kembali lagi mesti ada passion, mesti ada kecintaan. Itu menurut saya faktor yang paling utama. Jadi kalau berpikiran untuk menjadi diplomat just for the sake of the travel, hanya ingin untuk berjalan-jalan, mungkin profesi itu salah dipilihnya untuk seseorang. Tersebar di lebih dari 130 perwakilan Indonesia di penjuru dunia, setiap diplomat harus memiliki kemampuan yang telah ditempa sejak proses rekrutmen Kementerian Luar Negeri dimulai. Kementerian Luar Negeri merupakan satu-satunya instansi yang melahirkan para diplomat Indonesia. Secara berkala, Kementerian Luar Negeri membuka kesempatan menjadi diplomat bagi seluruh warga negara Indonesia dimanapun mereka berada. Sistem yang bisa diakses oleh semua ya, oleh semua, bukan cuma di sini, di luar negeri juga. Kita dengan web base ini semua orang bisa mengakses proses rekrutmen di kita. Terus nggak ada pembatasan gender di Kemlu. Bahkan to certain extent
sepanjang syarat-syarat yang ditetapkan itu dipenuhi, ya, kita juga nggak ngelihat hambatan fisik dari applicant, dari pelamar. Meski dilaksanakan secara terbuka, seleksi Kementerian Luar Negeri lekat dengan berbagai stigma yang beredar di masyarakat. Susah karena sekarang banyak kecurangan karena pakai uang, terus mungkin masih KKN gitu. Nah terus kalau di Kementerian Luar Negeri itu kayaknya belum bersih ya, masih banyak kecurangan, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki gitu. Ya, mungkin kalau misalnya secara general proses pemilihannya kadang ada beberapa yang masih kurang bersih ya. Mungkin nanti kedepannya prosesnya bisa lebih terbuka, terus mudah-mudahan juga nggak ada terlalu banyak nepotisme atau apa gitu, dan lebih profesional lah ke depannya. Jujur aja nggak tahu. Tidak tahu. Seperti kita tahu, awam tahu, hampir di semua lini penerimaan PNS itu umum ya, jadi yang nitipkan saudara atau nitip anak pejabat atau segala macamnya. Jadi menurut kita masih belum sebaik yang diharapkan oleh masyarakat. Tahun 2012, lebih dari 15.000 peserta dari seluruh Indonesia mendaftar untuk menjadi diplomat Indonesia. Untuk mengikuti seleksi Kementerian Luar Negeri, setiap peserta wajib mengikuti serangkaian tes. Kita sudah mengarah dengan menggunakan e-recruitment. Para calon peserta tidak langsung berhubungan dengan para petugas-petugas. Aplikasi melalui online. Kemudian baru ada tahapan seleksi yang sangat ketat sekali. Kalau sebelumnya tahapannya hanya 6 tahapan, tapi mulai tahun lalu kalau nggak salah mulai adik-adik semuanya harus menambah menjadi 7 tahapan karena ada kompetensi dasar yang sifatnya nasional. Kemudian ada 6 tahapan seleksi administratif, umpamanya untuk mencocokkan aplikasi online dengan dokumen yang dikirim per pos, ya. Kemudian ada seleksi tertulis, ya, untuk memahami kemampuan substansi, pemahaman analisanya dan cara penulisannya. Kemudian ada lagi tes mengenai kemampuan bahasa, sampai sejauh mana kemampuan bahasa, baik itu bahasa PBB ataupun bahasa yang diperlukan. Ini suatu hal yang sangat mendasar bagi kita. Kemudian tes psikologi untuk memahami sampai sejauh mana sikap dan perilaku, tingkat pemahaman seseorang, tingkat emosionalnya dan sebagainya. Ini sangat penting bagi kehidupan seorang diplomat gitu ya. Duduk. Nama saudara siapa? Nama saya Yuli Yudantari Saputri, Pak. Lulus dari? Dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, punya orang tua diplomat? Tidak. Teman anak diplomat? Tidak. Tetangga diplomat? Tidak. Oh, jadi saudara memilih menjadi diplomat. Alasannya apa? Yuli Yudantari adalah salah satu peserta tes CPNS Kementerian Luar Negeri tahun 2012 yang berhasil mendapatkan kursi pejabat diplomatik dan konsuler. Bagi alumnus sastra Inggris ini, lulus tes menjadi calon diplomat bagaikan sebuah mimpi. Kalau saya sendiri pada awalnya saat saya pertama kali tahu bahwa saya lulus, itu percaya tidak percaya, lalu diikuti dengan terharu. Setelah saya memberitahu kedua orang tua saya senang, luar biasa senang. Mereka juga bangga juga pada saya. Karena pada awalnya orang tua saya, terutama ayah saya, tidak percaya bahwa kalau saya melamar di Kementerian Luar Negeri dan lulus, itu saya bebas dari biaya uang pelicin dan sebagainya. Tapi saya berusaha meyakinkan beliau bahwa tidak ada uang pelicin sama sekali, dan ternyata buktinya saat sekarang dari mulai saya masuk administrasi dan sebagainya, itu saya tidak membayar uang sepeser pun. Berhasil lulus tes CPNS Kementerian Luar Negeri, Yuli pun menjalani diklat fungsional dalam Sekolah Dinas Luar Negeri yang kini telah memasuki angkatan 37. Bersama 59 peserta Sekolah Dinas Luar Negeri, Yuli dituntut untuk senantiasa mengembangkan diri dan keterampilan.
makna mehnya. Mulhaq. Ca. 1, 2, tukar. 1, 2, tukar. Stop. Di sekolah dinas luar negeri, para calon diplomat tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi mumpuni dalam substansi, tetapi juga luas dalam berbagai situasi pergaulan internasional. Seru sekali, sangat seru sekali. Bukan hanya belajar ya, bukan hanya belajar substansi, terutama belajar keterampilan kayak ya dansa. Itu seru banget loh, dansa. Itu benar-benar seru. Orang yang nggak pernah ngerasain dansa, sebagai orang yang nggak pernah ngerasain dansa, menurut saya dansa itu ternyata menyenangkan sekali dan ya mengasihkan lah kayak gitu. Semasa menjalani sekolah dinas luar negeri, para calon diplomat juga menjalin persaudaraan dengan para peserta dari seluruh Indonesia. Valentino Mara adalah putra Papua yang berhasil lulus seleksi jalur daerah Kementerian Luar Negeri tahun 2012. Perjalanan Valentino untuk sampai ke Jakarta tidaklah mudah. Ya mungkin beda dengan teman-teman lainnya, proses pengirimannya dekat di sini. Cuman saya dari sana jauh. Dan saya harus kirim lewat kantor pos. Nah, setelah saya mau kirim itu berkas, waktu itu ada terjadi demo besar-besaran di Manokwari. Nah, demonya tuh berjalan dari tanggal 5 sampai pokoknya tanggal 5 ke atas gitu. Nah, pada saat itu kan Kementerian Luar Negeri kasih batas waktu kirim berkas dari tanggal 5 sampai tanggal 7. Nah, tanggal 5 itu saya harus kirim. Nah, sedangkan itu demo udah di jalan itu sudah pada ramai, orang-orang udah lari-lari. Nah, saya langsung bawa berkas saya ke kantor pos. Waktu itu kantor pos belum diserang. Nah, saya bawa berkas saya ke sana. Sampai di sana, saya masukkan berkas saya dan tukang pos itu udah tunggu untuk kirim berkasnya karena pesawatnya berangkat jam 9. Nah, saya masukkan berkas saya. Setelah tukang pos itu bawa berkas saya pergi menuju bandara untuk dibawa lewat pesawat. Nah, saya pas keluar dari kantor pos, saya keluar tiba-tiba masa udah lempar-lempar tuh kantor pos. Lempar, ada satu kantor di depannya lagi, mereka lempar semua. Nah, saya sudah pergi nih. Hanya berselang berapa menit saja masa udah di depan. Nah, saya sangat bersyukur bahwa beberapa saat setelah sebelum masa datang tuh berkas saya sudah dibawa dan itu sangat luar biasa sekali. Sejak tahun 2004, seleksi penerimaan calon diplomat Kementerian Luar Negeri melibatkan seleksi jalur daerah untuk memberi kesempatan bagi putra-putri Indonesia di luar Pulau Jawa. Hingga kini, seleksi jalur daerah Kementerian Luar Negeri telah menjaring 90 putra-putri daerah. Khusus untuk seleksi daerah, kita memang menyediakan alokasi 10% dari total jumlah yang direkrut. Kalau tahun ini katakan kita merekrut sebanyak 61, maka akan ada sekitar 6 orang dari daerah. Tetapi itu tidak kita membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan, tetapi yang lulus standar kompetensinya. Selain menerapkan seleksi jalur daerah, seleksi Kementerian Luar Negeri juga memberi kesempatan yang merata bagi laki-laki dan perempuan. Novianti Aryadi adalah peserta sekolah dinas luar negeri yang baru saja menjadi ibu ketika dinyatakan lulus tes CPNS Kementerian Luar Negeri tahun 2012. Di sela-sela mengikuti diklat sekolah dinas luar negeri, Novi pun sibuk memastikan kebutuhan ASI bagi sang bayi tercukupi. Saya berpikir bahwa bekerja ini adalah kewajiban saya sama negara, kewajiban saya sama diri sendiri. Tapi kalau menyusui itu sudah hubungannya sama apa ya sifatnya, kewajiban saya sama keluarga saya dan sama Tuhan saya. Artinya kan anak saya belum bisa mencari makan sendiri, artinya harus melalui orang tuanya yang mana itu saya. Dan saya sangat percaya bahwa air susu ibu itu adalah
satu-satunya dan yang paling utama sampai umur tertentu dia butuhkan. Jadi sebagaimanapun kendalanya, saya percaya pasti ada jalannya. Yang mana sampai sekarang tuh selalu ada aja ada jalannya. Sejak 3 tahun silam, jumlah kelulusan calon diplomat perempuan melebihi jumlah laki-laki. Insan Diplomasi Indonesia mendapatkan kursi di Kementerian Luar Negeri setelah berkompetisi dalam rangkaian tahapan seleksi. Saya kira Kementerian Luar Negeri selama ini telah melakukan proses rekrutmen yang sangat terbuka, sangat kompetitif dan sangat transparan. Hampir 15.000 seingat saya pendaftaran yang diterima tahun lalu, dan kurang lebih hanya 60 yang diterima. Jadi prosesnya sangat kompetitif. Sekarang memang adalah merupakan kepentingan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan proses tersebut terbuka dan kompetitif agar kita memperoleh calon atau pegawai yang terbaik. Kalau kita sekarang ada upaya-upaya yang di luar dari yang sifatnya terbuka dan kompetitif, justru kan yang akan dirugikan adalah Kementerian Luar Negeri sendiri. Jadi kita berkepentingan sebagai institusi melalui proses rekrutmen yang terbuka dan transparan dan profesional. Melalui proses seperti itu kita memperoleh calon-calon diplomat yang terbaik dan betul-betul mewakili Indonesia secara menyeluruh. Salam